Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan saudaraku yang saya cintai karena Allah, saya untuk bisa berbagi pada sore hari ini terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang mungkin kita tahu, ada banyak keutamaan pada bulan suci Ramadan. Namun dengan waktu yang terbatas, saya hanya menyampaikan 4 poin terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Keutamaan yang pertama pada bulan suci Ramadan ini adalah bulan Ramadan sebagai bulan pembakar dosa-dosa kita. Diambil dari arti daripada kata Ramadan yang artinya panas ya, atau panas yang sangat ya. Maka bulan Ramadan ini adalah sebagai momentum untuk membakar dosa-dosa kita. Kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalia Ramadan kita, lantas mengakui seluruh kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah seluruh maksiat kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak punya maksiat. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan hilaf. Oleh karena itu 11 bulan yang lalu mungkin kita telah banyak mengkaryakan maksiat-maksiat. Ada yang ahli ghibah, ada yang ahli fitnah, ada yang ahli hugel, ada yang ahli bohito dan lain sebagainya. Mungkin ada dalam diri kita. Maka momentum daripada Ramadan ini jadikanlah kemudian sebagai kesempatan untuk meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya. Mudah-mudahan kemudian keluar daripada bulan suci Ramadan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling rugi adalah mereka yang apabila ketemu dengan Ramadan datang dalam kondisi banyak dosa, tetapi ketika keluar dari bulan suci Ramadan mereka tetap dalam kondisi punya banyak dosa. Ini manusia yang paling rugi. Sebaliknya manusia yang paling beruntung adalah mereka yang datang menemui Ramadan dalam kondisi banyak dosa, tetapi ketika keluar daripada bulan suci Ramadan dalam kondisi yang fitri, dalam kondisi yang seperti bayi yang baru lahir. Yang kedua, keutamaan Ramadan yang kedua adalah sebagai syahrullah. Bulan Ramadan ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalia yang lain selain daripada saum, maka malaikat yang kemudian Allah tugaskan untuk mencatat, untuk memeriksa dengan amal-amal itu. Akan tetapi dengan saum, dengan puasa ini, maka Allah langsung yang memberikan balasan pahala kepada hamba-hambanya. Sebagaimana hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu, puasa itu adalah untukku dan saya yang akan memberikan balasan terhadap mereka yang berpuasa. Oleh karena itu beruntunglah mereka atau orang-orang yang betul-betul berpuasa pada bulan suci Ramadan ini, karena Allah langsung yang memberikan pahala kepada mereka. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan suci Ramadan adalah sebagai syahrul Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan Allah turunkannya Al-Quran, sebagaimana sejarah-sejarah yang telah kita pelajari. Oleh karena itu jadikanlah Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Saatnya lah kemudian kita mengambil Quran kita yang telah berdebu di lemari, ya, kita buka kembali, kita baca. Yang lancar, yang belum lancar, mendekat pada Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran, memperbanyak membaca, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita di yaumil kiamat nanti sebagai pemberi syafaat. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah syahrus sabri. Bulan Ramadan adalah sebagai bulan kesabaran. Kita diuji oleh Allah dengan 3 bentuk kesabaran. Kesabaran yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Puasa ini tidaklah gampang, ya, dia sangat berat tentunya. Oleh karena itu mereka yang mampu menjalaninya adalah pasti orang beriman. Oleh karena itu Allah uji kita, sabar tidak kita dengan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar tidak kita menjalani ini karena dia berat. Maka ketika kita sabar, maka pahala yang kita terima. Yang kedua adalah sabar meninggalkan maksiat. Maksiat sangat indah, maksiat sangat melenakan, maksiat sangat banyak di sekitar kita dan mudah kita ketemukan tentunya. Oleh karena itu bagi kita yang kemudian mampu menjauhinya, mampu untuk sabar, mampu untuk bisa menahan diri dengan kemaksiatan, maka insya Allah ya, ini menjadi berita gembira terhadap kita, pahala yang banyak yang kita akan raih. Dan tentunya Ramadan ini sebagai momentum kita untuk melatih diri kita agar bisa menahan diri dengan maksiat. Yang ketiga adalah sabar terhadap musibah.
adanya virus corona, wabah yang saat ini melanda dunia termasuk negara kita, menjadi ujian terberat juga bagi kita. Jika seandainya kita sabar melaluinya, sabar kemudian menjalaninya dengan terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, tidak cengeng, tidak kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, malahan sebaliknya semakin sujud dia, semakin dekat pada Allah, semakin takut dengan Allah dengan adanya wabah ini, maka insya Allah pahala akan terus mengalir kepadanya dan insya Allah akan menjadi manusia yang terbaik ketika nanti keluar daripada bulan suci Ramadan ini. Demikian mungkin sesuatu yang bisa dibagikan pada Ramadan di hari pertama ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.